Oh, nggak bisa, nggak boleh di-spill dong, nggak boleh di-spill itu. Cuma memang, orang yang kebetulan teman saya, temennya Loli juga, itu aja. Oh, kenal kenal, tahu tahu tahu. Bahkan saya itu April 2024, itu pertama kali saya, eee, up masalah Fadel ini abusive sama Loli, itu April 2024. Nah itu aku asal asal muasal atau narasumbernya itu ya mereka, gitu. Jadi aku nggak sembarangan up ini itu, tapi enggak, ini memang ada saksinya dari lama. Oh, no comment, no comment. Nggak boleh di-spill dong, no comment. Tapi saya kenal Nisa gitu aja. Saya tidak bilang Anissa Pakusadewo itu saksinya, tapi Anissa kenal Loli, kenal Laura, eee, Anissa juga kenal saya. Bukan, kalau Anissa enggak. Cuma mungkin memang, bukan mungkin ya, memang dia pernah bertetangga sama Laura. Bertetangga di apartemen tersebut, ya. Kurang lebih dan, aduh saya nggak bisa ngomong lebih lanjut ya, ya kurang lebih begitu deh. Oke, oh iya ini sudah bisa dipastikan, ini bisa dipastikan kebenarannya. Jadi, Laura ini menyewa unit apartemen. Waktu dia kembali ke Indonesia dari London itu, melalui kakaknya Fadel, abangnya Fadel. Saya nggak ngerti ini kakaknya yang mana, tapi yang jelas antara Martin ataupun Bintang ya. Nah itu ada, dugaan markup harga. Jadi kalau misalnya di Lexington itu, di apartemen tersebut yang standar studio itu 7 juta, 7 atau 6 juta, di markup lagi jadi 11 atau 12 juta sama kakaknya Fadel. Sampai iya jadi 11 atau 12 juta. Lumayan, lumayan lah buat nongkrong. Laura, uang Laura. Harusnya gini, kalau misalnya ini sudut pandang saya ya, saya juga punya anak perempuan. Kalau misalnya memang keluarga itu keluarga benar, ini ada anak perempuan di bawah umur. Ibunya masih ada, orang tuanya masih ada. Kalau saya jadi ibunya Fadel, orang tuanya Fadel, saya nggak mau kesalahan dong. Ini anak perempuan loh, ya. Kenapa tidak melibatkan pihak yang berwajib ketika tahu anak ini ditolak? Minta bantuan pihak berwajib untuk memediasi gimana nih anak ini ditolak sama ibunya. Jangan sok-sok pahlawan kesiangan. Akhirnya apa? Seperti ini kan. Jadi memang kalau misalnya memang keluarga itu keluarga baik ya, ya dia pasti akan memikirkan itu. Dia akan, mencari pihak ketiga yang jelas punya kewenangan untuk memediasi, Laura dengan ibunya. Tapi yang saya lihat ini malah makin, anak ini, si Laura ini entah didoktrin apa jadi seperti itu. Jadi di apartemennya itu beberapa kali, ada lah yang mergokin kalau Fadel itu kasar ke Laura, baik dari ucapan, baik dari, apa namanya, secara fisik, itu kasar. Bahkan security apartemen tersebut itu menyaksikan langsung, Laura itu didorong. Kalau misalnya memang, itu kan April ya, CCTV-nya pasti masih ada. Kalau nggak salah kan CCTV 6 bulan ya, pasti masih ada CCTV-nya. Ada kok kejadian si Laura itu didorong sama Fadel. Mhm. Tapi itu kan, di ya penyidik ya yang punya kewenangan untuk buka CCTV itu. Oh saya nggak tahu. Cuma yang ini kan bicara konteksnya kan yang April itu kan, yang April itu. Nah April itu yang saya up itu, enggak itu Juli kalau nggak salah. Dugaannya ya, karena saya waktu itu bilang sama si Niki kalau Laura ini tiba-tiba mau nikah itu akhir Juli. Nah, akhir Juli itu saya sampein ke Niki bahwa si Laura itu tiba-tiba mau nikah. Niki udah bilang ke saya tahu anak itu hamil. Ya, Niki yang bilang ke saya langsung, "Iya mau nikah dia." Eh aku bilang ke Niki anak lo mau nikah. Iya, gue tahu itu anak hamil ya lo. Tapi di situ belum ada berita soal abortus ya, belum ada. Cuma dia bilang dia udah tahu kondisi anaknya itu sedang berbadan dua. Saya nggak ngerti, saya nggak. Yang jelas dia punya bukti, dia kasih lihat ke saya. Oh hancur, hancur. Dia sempat bilang ke dokter Oki kalau, dok hatiku hancur. Kenapa anak itu nggak bilang kalau dia
hamil. I mean, Niki ini berharap kalau Lolinya sendiri yang bilang ke ibunya, ke Niki, "Ami aku hamil." Mungkin ya, tapi kalau dilihat dari kalimatnya ke Dokter Oki, terus waktu dia tahu Laura juga dia bilang ke saya, "Ya Allah gue nangis sampai jam 5 pagi." Oke lah mulutnya Niki bilang, "Oh gue gak peduli sama anak itu." Tapi buktinya ditangisi anak itu sampai jam 5 pagi. Ya pasti. Ya tapi gak jadi, gak tahu entah apa sebab. Saya gak ngerti deh. Itu bukan kapasitas saya buat ngomong karena memang saya saya nggak tahu detailnya itu ini anak yang memutuskan anak ini untuk aborsi itu siapa saya nggak tahu. Itu tapi yang jelas ini anak kabarnya diduga melakukan aborsi. Ya begitu dia pulang dari London kan dia belum hamil tuh. Ya sekarang kalau misalnya ditanya apakah itu benar anaknya Fadel, ya kan sama Fadel terus dia. Bahkan sampai Fadel nginep, sampai Fadel mondar-mandir, pokoknya dia laki-laki di hidupnya di dalam hidupnya Laura saat dia balik ke Indo ya cuma Fadel. Sekarang gini, kalau misalnya nih, ini kita bicara masalah penyangkalan Fadel ya. Fadel, kalau misalnya memang kamu bilang kamu tidak berhubungan seksual sama Laura, ngapain kamu USG? Ngapain? Bener dong, kan nggak pernah gua apa-apain kok itu anak perempuan. Bener dong, kenapa kamu harus USG untuk memastikan, untuk membuktikan? Biarkan aja visum yang membuktikan. Ngapain kamu harus ke dokter kandungan, kamu USG rahim Loli yang udah nggak ada apa-apa, terus kamu bilang, "Oh ini negatif nih hasilnya, ini nggak hamil kok." Nggak usah kayak gitu. Kalau memang kamu nggak pernah berbuat yang macem-macem sama Laura, nggak usah kayak gitu. Ngapain kamu bawa dia untuk USG? Kan nggak pernah diapa-apain. Oh, saya nggak tahu. Ini saya belum dengar nih. Ini saya baru kali ini dengar. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Saya emang kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Dan nggak pernah dengar juga nih masalah nikah siri ini. Belum. Sepertinya belum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.